Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi bersama saya Zainul Abidin, ya. Tetap di pembelajaran Laravel. Nah, sekarang kita akan belajar tentang left join, right join, ya. Kemarin kita sudah mempelajari inner join, ya. Inner join yang mana kita menggunakan function join, ya. Jadi inner join itu sama dengan join. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya left join sama right join, ya. Oke, apa bedanya nanti? Nah, silakan kita coba bareng-bareng ya. Jadi biar nanti sama-sama mengerti maksudnya left join, right join itu apa, ya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Jadi kita akan membuka file yang sudah kita buat kemarin ya, yang rencananya intinya sama dengan yang kita kemarin praktekkan ya, yaitu di siswa controller ya. Kita buka ya di siswa controller ini. Nah, ini controller, siswa controller. Nah, yang kemarin kita sudah praktek get siswa kelas ya, yang mana di sini akan menampilkan semua data siswa yang memiliki foreign key kelas ya, semua data siswa yang memiliki foreign key kelas, yaitu ID kelas. Nah, kalau join kemarin ya, intinya jika data ID kelas di siswa itu ada datanya di kelas, maka nanti akan tampil semuanya ya, jika ada datanya ya. Tapi kalau misalkan datanya tidak ada, maka tidak akan tampil ya. Itu kalau join ya. Tapi kalau beda dengan left join, right join ya. Kalau left join, right join ini nanti akan tetap tampil. Tapi nanti kalau misalkan datanya tidak ada, maka nanti akan tertulis nol ya, datanya akan tampil datanya, tapi akan tertulis nol karena datanya tidak ada, gitu ya. Oke, kita akan coba sekarang. Yang pertama kita akan cek dulu ya di database-nya ya, gimana database-nya. Nah, kan nanti kita akan mencoba left join siswa dengan kelas ya. Kita cek ya. Nah, di sini siswa, di sini memiliki ID kelas ya 111 ya, memiliki ID kelas 111, yang mana ID kelas 1 itu sama dengan, kita lihat ya ini ya, kita klik kelas. Nah, ID kelas 1, nah ID 1 itu memiliki data 11R6 RPL, ini adalah jurusan pembuatan aplikasi. Nah, itu ya. Oke, sekarang akan kita coba ya, kita menambah data di sini. Oke, ini ya, ini ID kelasnya 111. Nah, sekarang coba kelasnya akan kita tambahi ya. Jadi kelasnya akan kita tambahi, jadi biar ada lebih dari 1. 14R1 RPL1. Ini adalah kelas aplikasi. Oke, kita tambahi lagi kelas R2, kelas RPL2. Ini adalah aplikasi RPL2. Oke, kita akan simpan. Oke, sekarang kita
punya data 3 ya, punya data 3 ini. Oke, sekarang yang terjoinkan adalah hanya masih yang digunakan adalah ID 1 ya, karena yang digunakan adalah ID 1 yang ada di siswa. Yang ID 2 dan 3 itu tidak digunakan. Oke, kita akan coba left join. Kita membuat function get siswa kelas left join. Maksudnya ini namanya hanya sekedar nama ya, left join. Oh sorry. Di sini kita tambahi menggunakan. Jadi biar jelas. Get siswa kelas menggunakan left join. Nah, di sini kita hapus. Sekarang kita akan memanggil model ya. Nah, terserah kamu mau memanggil model siswa, model monggo, kelas monggo. Kalau misalkan yang kamu left join-kan adalah kelas, ya maka maka nanti induknya adalah siswa. Kalau misalkan kamu mau menjoinkan siswa, maka induknya nanti menjadi kelas. Seperti itu ya. Kita coba yang induknya adalah siswa. Jadi hampir sama dengan ini ya. Kita copy paste saja, lalu di sini kita kasih left join. Nah, ini ya left join. Sama, scriptnya sama ya. Jadi left join sama join, scriptnya sama, cuman nama fungsinya aja yang berbeda. Left join, J-nya besar. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Apakah nanti ini hasilnya sama? Lalu apa bedanya? Kita cek ya. Ini kita buat route-nya dulu ya. Ini kita copy, kita buat route-nya dulu. Get siswa kelas left join. Siswa controller add. Ya, tuh terlalu panjang, apa-apa wes. Ini hanya sekedar praktek. Nanti silakan kamu praktekkan yang lebih bagus lagi. Nah, ini sudah. Sekarang kita akan jalankan di Postman. Chrome apps. Oke, kita tunggu ya, yang sabar. Jadi kalian kalau mau nge-script itu harus benar-benar hati-hati dan benar-benar harus dipahami. Oke, kita praktekkan. http localhost belajar Laravel 1 public API, lalu nama routernya, nama endpointnya. Kita cek hasilnya gimana. Oke, ini ya URL-nya. Lalu ini datanya yang sudah jadi JSON ya. Jadi nama Sugeng. Ya, jadi kalau kita pakai left join ya. Jadi kalau kita pakai left join intinya adalah kalau kita pakai left join tabel left joinnya, tabel left join itu sebenarnya nanti akan sebagai tambahan ya, akan sebagai deskripsi dari tabel induk. Intinya seperti itu. Nah, jadi tabel induknya itu datanya akan tampil semua. Jadi tabel induk itu datanya akan tampil semua, tidak akan ada yang namanya nul ya. Tapi kalau misalkan data yang di left join kan itu, maka bisa jadi datanya nul jika tidak ada
jika foreign key sama primary key-nya itu disamakan ternyata datanya tidak ada, maka tampilnya nanti akan menjadi null kayak gitu ya. Nah sementara di sini kan ID kelasnya kan 1. Nah 1 ini kan ada semua, maksudnya 1 itu ID kelas 1 itu kan ada di tabel kelas, jadi maka akan tampil semua, tidak ada yang namanya null. Jika ID kelasnya 1 itu tidak ada, nah maka ID kelasnya itu akan menjadi null, sehingga akan tetap tampil, intinya seperti itu. Nah kalau misalkan bedanya dengan join gimana? Nah kalau join datanya itu jika tidak ada datanya ya, ketika kita samakan primary key sama foreign key itu kita samakan tidak ada datanya ya di data masternya, maka tidak akan tampil. Tapi kalau pakai left join ya, jika tidak ada datanya, ketika kita samakan, ketika kita bandingkan antara primary key dan foreign key, maka akan tetap muncul, tapi yang tidak ada datanya itu akan menjadi null ya. Jadi data tabel yang di left join kan itu akan datanya akan null. Contoh misalkan anggap aja ID kelasnya ini enggak ada. Nah, maka ini ID kelas tetap ada, tapi di sini nama kelas, kelompok, deskripsi ini nanti akan menjadi null. Ya, itu kalau kita pakai left join. Ya, seperti itu. Nah, ini berhubung ada datanya, maka data-datanya akan tampil semua karena ada datanya di data masternya, seperti itu. Oke, sekarang akan kita coba ya. ID kelas yang 1 itu akan kita hapus. Apa yang terjadi ketika kita pakai left join? Oke, ya. Sekarang kita akan hapus. Ya. Nah, caranya menghapus gimana? Nah, berhubung di sini itu sudah berelasi, ya. Kalau sudah berelasi ini datanya itu kalau dihapus nggak bisa karena datanya masih dipakai, ya. Jadi kalau saya ulangi, kalau misalkan ada tabel yang berelasi ini dan datanya sudah ada, ketika data yang ada di kelas ini saya hapus, itu tidak akan bisa terhapus karena datanya masih dipakai di tabel siswa. Seperti itu, nggak bisa dihapus. Nah, supaya datanya bisa dihapus bagaimana? Ya sudah, kita nggak perlu pakai pakai relasi, ya. Jadi kita nggak perlu pakai relasi. Nah, kita hapus dulu ya. Tanpa relasi pun kita bisa menjalankan relasi yang ada di Laravel ya. Nah, oke, kita hapus saja dulu. Oke, hilang ya. Nah, sekarang saya hapus kelasnya. Nah, ini ya, ID 1 saya hapus. Oke, nanti perbedaannya apa kita cek ya. Oke, sudah hilang. Sekarang saya jalankan. Nah, perbedaannya kalau kita pakai left join itu seperti ini. Ya, ini URL-nya. Nah, jadi di sini ID kelas tetap ada 1 ya, karena ini adalah datanya yang ada di siswa, namanya ID kelas kan ya, 1 tetap ada. Nah, data-data left join-nya itu akan menjadi 0. Nah, itu kalau kita pakai left join. Jadi artinya left join, kalau kita menggunakan left join tabel tertentu atau tabel lain, maka maksudnya adalah tabel itu digunakan untuk deskripsi dari tabel induk. Misalkan datanya nggak ada, ya tetap tampil ya, tapi data-datanya akan menjadi 0. Itu namanya left join. Nah, apa perbedaan kalau misalkan dengan join? Nah, ketika datanya tidak ada di data master ya, ID kelasnya 1, tapi ternyata di masternya ID kelas itu nggak ada 1, maka apa yang terjadi? Ya, maka tidak akan tampil datanya semua ini. Kita cek ya. Ini ya, ini join saja, kita paste di sini. Nah, tidak ada kan ya. Nah ya, jadi kalau join maka akan menyamakan data primary key dengan data foreign key. Jika ada datanya maka akan tampil, jika tidak ada datanya ya maka tidak akan tampil. Tapi kalau pakai left join, bedanya seperti ini ya.
Jadi datanya akan tetap tampil, tapi data-data yang di left join-nya akan menjadi nol seperti itu. Itu namanya left join ya. Nah, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba yang right join. Apa bedanya right join dengan left join ya? Kita cek dulu yang di sini. Nah, kalau left join ya, kalau left join itu akan menampilkan semua data, akan memprioritaskan data induknya ya. Jadi kalau left join itu left itu kan kiri, maka akan memprioritaskan data yang sebelah kiri. Tabel yang sebelah kiri mana? Yaitu tabel siswa ya. Nah, jadi dianggap tabel siswa ini adalah data utama atau data induk, sehingga datanya tampil semua ya. Datanya tampil semua, tidak akan ada yang namanya nol, itu namanya left join. Jadi mengutamakan tabel yang sebelah kiri ya, sehingga munculnya seperti ini ya. Yang tampil coba dilihat, yang tampil adalah data-data siswa ya kan. Yang nol adalah data-data kelas. Jadi mengutamakan tabel yang sebelah kiri, yaitu tabel siswa. Nah, semuanya ya. Jadi siswanya akan tampil semua. Nah, ya. Tapi kalau misalkan data yang sebelah kanan itu tidak ada, maka akan menjadi nol. Kalau ada, maka akan ada isinya. Seperti itu. Nah, sekarang akan kita coba yang right join. Sekarang di sini kita akan membuat ini ya, right join ya. Di sini kita ganti right join. Oke, ini kita akan membuat rotesnya. Get siswa kelas right join siswa controller add. Nah, ini ya. Oke, nah sekarang kita coba apa yang terjadi. Terot ya, hasilnya adalah yang namanya right ya, yang namanya right itu sebelah kanan, maka akan memprioritaskan tabel yang sebelah kanan, yaitu kelas. Jadi di sini akan menampilkan semua data kelas. Lalu siswa adalah sebagai deskripsinya dari kelas. Gitu. Jadi dibalik ya, dibalik. Kebalikan dari left join. Ya, saya ulangi, kalau right join itu adalah memprioritaskan tabel kelas. Jadi tabel induknya itu kita jadikan di yang tabel yang sebelah kanan, yaitu tabel kelas. Siswanya adalah sebagai deskripsinya aja. Jika datanya siswa tidak ada, maka akan nol. Jika ada, maka akan tampil. Ya, gitu. Kita akan cek yang tadi ya. Nah, di sini. Nah, ini ya. Datanya kan tadi tidak ada ID kelasnya. Nah, jadi di sini yang akan tampil adalah semua kelas ya, sama kayak tadi left ya, semua kelas. Kayak tadi left join kan semua data siswa. Nah, kalau yang sekarang adalah semua data kelas. Jadi di sini adalah 12 R1. Di sini 12 R2. Ya kan, cuma 2 tadi ya. Nah, datanya yang ini kok nggak ada, karena emang tidak ada. Ya. Di kelas 12 R1 itu tidak ada, tidak digunakan di tabel siswa. 12 R2 itu juga tidak digunakan di tabel siswa. Nah, maka akan muncul yang namanya nul. Ya, itu. Ya, itu perbedaan left, right, join sama join saja. Ya, seperti itu. Nah, semoga kalian bisa memahami dan silakan kalau misalkan memang ada kesulitan memahami, silakan kamu pelajari ya. Belajar di internet banyak sekali, terutama silakan belajar di ini ya,
laravel.com ya. Di sini semuanya ada ya. Silakan kamu pelajari, kamu dalami sampai kalian bisa. Oke, mungkin segitu aja ya dari saya. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas kelak nanti ya, dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.